Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di kelas biologi bersama saya Anissa Nurul Siki. Baiklah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas lebih jauh lagi mengenai sel. Apakah teman-teman sudah mengetahui apa itu sel? Bagaimana itu sel? Kemudian apa itu fungsi sel? Di sini kita akan membahas lebih lanjut mengenai hal tersebut. Pada hari ini capaian pembelajaran yang ingin dicapai yang pertama yaitu mahasiswa mampu menjelaskan konsep dasar sel. Berikutnya mahasiswa mampu membedakan tipe-tipe sel dan yang terakhir adalah mahasiswa mampu membedakan karakteristik sel dari 3 domain menurut Wurst. Baiklah. Saya ingin mengingatkan terlebih dahulu dari kelas sebelumnya, yaitu hierarchy of life atau level organisasi kehidupan. Dimulai dari yang terkecil itu ada atom di sini, kemudian ada molekul, sel, hingga akhirnya nanti menjadi biosfer. Dan pada hari ini kita akan membahas lebih jauh mengenai sel. Apa itu sel? Sel itu adalah, secara definisi, sel merupakan bagian unit terkecil dari suatu makhluk hidup dan yang bertanggung jawab akan proses-proses kehidupan dari suatu organisme tersebut. Lalu, sebetulnya bagaimana sih sel ini dapat ditemukan? Yang pertama, sebetulnya sel ini ditemukan karena adanya penemuan yang namanya mikroskop. Seperti teman-teman ketahui bahwa mikroskop itu adalah alat yang dapat kita gunakan untuk melihat benda yang amat sangat kecil yang tidak bisa hanya dilihat oleh kasat mata. Nah, yang pertama menemukannya adalah Robert Hooke. Kemudian penemuan ini disempurnakan lagi oleh Anthony van Leeuwenhoek sampai akhirnya di tahun 1883 Robert Brown dapat melihat struktur jelas dari sel tersebut. Ini adalah sejarah dari perkembangan sel ditemukan. Lalu apa sih sebetulnya yang ada di dalam sel? Jika teman-teman bisa lihat di sini, ada beberapa bentuk yang dapat kita lihat. Yang bagian paling atas, sel yang membulat seperti ini. Kemudian ada juga yang terlihat rigid seperti ini, dan ada juga yang sangat terlihat sempurna, hanya ada titik-titik dan garis-garis seperti ini saja. Sebetulnya apa perbedaan dari masing-masing tipe ini? Mari kita bahas. Yang pertama, tipe sel itu ada yang namanya prokaryotik sel atau sel prokariot. Apa itu sel prokariot? Yang paling utama dari karakteristik sel prokariot adalah tidak memiliki nukleus. Nukleus adalah inti sel. Jadi bisa diperhatikan di contoh yang bagian sini. Jadi selnya itu hanya tabung, kemudian di dalamnya hanya ada cairan dan ada sesuatu yang berenang-renang di sini. Tidak ada struktur-struktur yang jelas. Seperti itu. Dan biasanya sel prokariot ini ditemukan di organisme yang memiliki satu sel saja atau single cell. Dan ukurannya pun itu sangat kecil, sekitar antara 0,1 sampai 0,5 mikrometer diameternya. Teman-teman tahu kan diameternya yang mana? Nah, kemudian untuk genetik materialnya, jadi materi yang menentukan sifat dari nenek moyangnya itu dapat berupa DNA ataupun RNA. Lalu di mana DNA dan RNA-nya? DNA dan RNA-nya ini dia terletak di sini, di bagian yang berenang-renang ini. Ini kemungkinan ada DNA dan RNA-nya juga seperti itu. Dan biasanya tipe sel yang seperti ini dia bereproduksi atau memperbanyak dirinya menggunakan asexual reproduction atau asexual reproduction itu maksudnya tidak ada jantan dan tidak ada betina, mereka hanya melakukan pembelahan atau fusion saja seperti itu. Itu adalah tipe sel yang pertama. Kemudian tipe sel yang kedua itu ada yang namanya eukaryotic cell atau sel eukariot. Di sini teman-teman bisa melihat bahwa struktur selnya lebih jelas dibandingkan dengan struktur sel sebelumnya. Di sini terlihat lebih kompleks, ada bagian-bagian, ada sekat-sekat yang membedakan antara satu struktur dengan struktur yang lain.
Inilah eukaryote cell. Dan yang paling utama yang dapat membedakan antara eukariot dan prokariot sel itu adalah nukleus atau inti sel. Di eukariot sel ini dia sudah memiliki yang namanya nukleus. Di mana nukleusnya? Ini. Yang ada di tengah-tengah ini. Ini adalah nukleus. Dan yang ini juga nukleus. Ini berbeda, yang oranye ini adalah sel hewan, kemudian yang hijau ini adalah sel tumbuhan. Perbedaannya pun nanti ada. Kita akan membahas di pertemuan selanjutnya. Oke, yang sekarang tentang sel itu sendiri terlebih dahulu. Jadi di sini kita lihat ada inti sel. Inti sel itu sebetulnya apa? Inti sel ini merupakan tempatnya dari materi genetik. Yang tadi di prokariot dikatakan ada DNA dan RNA, di eukariot sel pun sama. Jadi nukleus ini dia merupakan tempat dari materi genetik yang berupa DNA. Nah, si sel ini ada di mana? Ada di makhluk hidup apa? Jadi si sel eukariot biasanya ada di makhluk hidup seperti tumbuhan, jamur, protozoa, hewan, dan makhluk hidup tingkat tinggi lainnya. Range ukurannya dia lebih besar dibandingkan dengan yang prokariot tadi. Jika tadi prokariot hanya 0, sekian, di eukariot ini dia ukurannya mencapai 10 sampai 100 mikrometer. Nah, yang berikutnya adalah di sel eukariot ini dia juga memiliki yang namanya membran. Membran ini yang melindungi si sel ini. Di sini membran. Baik di animal cell, di sel hewan maupun di sel tumbuhan, itu tetap ada yang namanya membran sel. Dan fungsinya adalah untuk transportasi antar sel maupun transportasi antara sel dengan bagian luarnya. Nah, untuk reproduksinya dia ada yang seksual dan juga ada yang aseksual. Seksual itu maksudnya adalah antara ada jantan dan betinanya. Kemudian juga ada yang tadi sudah saya sebutkan bahwa ada perbedaan antara animal cell dan juga plant cell. Bahkan dilihat secara sekilas pun kita dapat melihat apa perbedaannya ya. Terlihat bahwa yang sel tumbuhan ini terlihat lebih rigid dibandingkan dengan yang animal cell. Perbedaannya nanti akan kita bahas di kelas berikutnya.